Halo Sobat You Healing, di saat pagi enaknya kita cari yang anget-anget nih. Tapi kali ini saya nggak akan ajak kalian ke kafe kekinian, melainkan masuk ke sebuah dapur tua di sudut Randu Blatung, Kabupaten Blora. Di sini ada pawon Mbah Mina, bukan sekedar nasi pecel biasa. Pemirsa, tapi ada sebuah warisan rasa yang dimasak di atas tungku tradisional yang aromanya benar-benar bikin rindu suasana desa. Saking hitsnya nasi bungkus daun jati ini sampai bikin Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman penasaran dan rela belusukan pagi-pagi. Penasaran seperti apa kehangatannya? Yuk ikuti perjalanan You Healing Medio ini. Di sudut Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, terselip sebuah dapur tua yang menyimpan rahasia kelezatan yang kini tengah menjadi buah bibir. Jauh dari hiruk-pikuk gemerlap kota, tepat di sebuah sudut tersembunyi Kelurahan Wulung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, tersimpan sebuah rahasia besar yang selama puluhan tahun terkunci di balik dinding-dinding kayu yang mulai bersahaja. Bukan sebuah restoran mewah dengan lampu kristal, melainkan sebuah dapur tua bernapas tradisi yang kini mendadak meledak menjadi buah bibir seantero negeri. Inilah tempat di mana waktu seolah berhenti berdetak, di mana kepulan asap dari tungku kayu bakar bukan sekadar jelaga, melainkan saksi bisu lahirnya sebuah mahakarya rasa yang melegenda. Banyak orang rela menembus jalanan desa, berburu jejak aroma yang menyeruak dari balik pawon Mbah Mina. Sebuah fenomena kuliner yang tak hanya memanjakan lidah, tapi juga menggetarkan jiwa siapapun yang mencicipinya. Inilah harmoni rasa yang kini tengah menjadi primadona, mengundang rasa penasaran dari rakyat jelata hingga orang nomor 1 di Kabupaten Blora. Bukan restoran mewah, melainkan sebuah pawon atau dapur tradisional. Inilah sega pecel pawon Mbah Mina. Keunikannya terletak pada kesederhanaan. Harum nasi yang dibungkus daun jati bertemu dengan gurihnya tempe goreng panas yang dimasak langsung di atas bara kayu. Inilah sebuah simfoni rasa yang mustahil Anda temukan di meja-meja restoran berbintang. Keajaiban sejati dari tempat ini justru terletak pada kesederhanaannya yang sangat murni. Sebuah kemewahan yang kini kian langka ditelan zaman. Bayangkan, aroma magis dari nasi putih yang masih mengepul, dipeluk erat oleh lembaran daun jati segar yang mengeluarkan wangi hutan tropis yang otentik saat terkena panas. Namun, puncak dari ledakan rasa ini baru dimulai ketika ia bertemu dengan sang legenda. Tempe goreng yang digoreng secara brutal di atas bara api kayu yang membara. Bukan kompor gas, bukan pula teknologi modern. Di sini, setiap potong tempe ditempa oleh panasnya api tradisional, menciptakan tekstur gurih yang tak tertandingi dan aroma smoky yang meresap hingga ke serat terdalam. Pertemuan antara harumnya daun jati dan gurihnya tempe panas ini bukan sekedar hidangan pagi. Ini adalah sebuah serangan sensorik yang akan memaksa lidah Anda tunduk pada kelezatan yang sudah bertahan melintasi generasi. Siapa sangka, dari dapur kecil ini, kekuatannya menggema hingga ke media sosial, menarik ribuan pasang mata, termasuk orang nomor 1 di Kabupaten Blora. Siapa yang berani menyangka bahwa dari balik dinding papan dapur yang bersahaja, dari tempat yang mungkin tak pernah tercatat dalam peta kuliner modern, lahir sebuah kekuatan raksasa yang mengguncang jagat maya. Di balik kepulan asap tungku tua ini, tersimpan sebuah magnet yang kekuatannya menggema hebat,
menembus batas-batas desa, hingga meledak menjadi viralitas yang tak terbendung di media sosial. Bak api yang tertiap angin kencang, popularitasnya menjalar ke setiap layar ponsel, menarik ribuan pasang mata yang terhipnotis oleh keasliannya. Gelombang rasa penasaran ini tidak hanya menghinggapi masyarakat biasa, namun secara mengejutkan, getarannya sampai ke telinga sang pemangku kebijakan. Pesona dari balik dapur Mbah Minah ini begitu kuat, hingga mampu membuat orang nomor 1 di Kabupaten Blora tak kuasa menahan godaan. Sang bupati terjun langsung, menembus gang kecil hanya demi membuktikan sendiri bagaimana sebuah kesederhanaan dari pawon pinggiran bisa menjelma menjadi fenomena kuliner yang mengharu biru dan memikat hati siapapun yang memandangnya. Di bawah sinar matahari pagi yang baru saja menyapa bumi Randu Blatung, sebuah momen tak terduga mulai terukir. Sosok orang nomor 1 di Kabupaten Blora, Bupati Arif Rohman, rupanya tak kuasa menahan gejolak rasa penasaran yang terus menghantuinya. Di tengah padatnya jadwal protokoler yang mencekik dan tumpukan tanggung jawab negara, sang pemimpin justru memilih sebuah jalan yang tak biasa. Bukan karena undangan formal, bukan pula karena jamuan mewah kelas atas. Langkah kakinya digerakkan oleh pesona manis dan unggahan Instagram yang selama ini menjadi layar ponselnya. Visual kelezatan dari dapur Mbah Minah ternyata mampu menembus dinding-dinding birokrasi, memaksa sang bupati untuk langsung membelah jalanan desa di sela-sela agenda dinasnya yang super padat. Inilah bukti nyata bahwa kekuatan rasa tak kasta. Seorang pemimpin daerah dengan kerendahan hati yang luar biasa menyempatkan diri untuk singgah, menanggalkan sejenak atribut jabatannya demi mengejar sebuah warisan kuliner yang tengah mengguncang dunia digital. Sebuah pertemuan antara birokrasi dan tradisi yang jarang sekali terjadi, kini benar-benar menjadi kenyataan di balik dapur tua yang bersahaja itu. Disinilah sebuah pemandangan langka tersaji. Sebuah momen yang melewati segala batasan protokoler. Tanpa sekat, tanpa jarak, dan tanpa rasa takut, sang bupati benar-benar menanggalkan jubah jabatannya untuk menyatu dengan nafas kehidupan rakyatnya. Bukan sekedar hidup dan menunggu hidangan tersaji, sosok orang nomor 1 di Blora ini justru menantang nyali, terjun langsung ke medan laga dapur tradisional. Beliau tak segan merasakan sengatan panas yang membara dari bibir musuh tua, di mana api kayu yang menari-nari menjadi saksi bisu sebuah aksi yang tak terduga. Tangan sang pemimpin bergerak-gerak, membalikan satu persatu tempe khas khusus daun jati yang legendaris di atas wajan panas yang mendidih. Di antara kepulan asap yang menyisakan dan suhu yang memanggang tersebut, sang bupati seolah sedang merasai langsung denyut nadi ekonomi rakyat kecil. Inilah sebuah pengabdian rasa yang melampaui kata-kata, di mana seorang pemimpin rela berpuluh hanya demi merasakan keajaiban dari sepotong tempe goreng yang telah melekat. Ada alenya, tempe gorengnya juga langsung panas-panas dari penggorengan. Tempe khas daun jati, bukan plastik. Jadinya lebih sedap, manis. Waktu boleh saja berganti dan zaman boleh saja berganti. Namun di dapur tempe panasnya, Pak. nyala api pengabdian tak pernah dibiarkan padam. Suci dan amanah rasa yang tak ternilai harganya itu telah resmi jatuh ke tangan sang pewaris tunggal, Mbah Su. Di usianya yang telah menyentuh angka senja, 73 tahun, Mbah Su bukanlah sekadar wanita lanjut usia biasa. Beliau adalah sang penjaga gerbang tradisi. Sosok tangguh yang dengan jemari tuanya memegang teguh tongkat estafet rasa yang telah diwariskan dari dekade ke dekade. Setiap butir nasi dan setiap ulekan sambal yang beliau sajikan adalah sebuah janji setia untuk menjaga warisan Mbah Minah tetap hidup dan bernafas
di tengah gempuran kuliner modern yang kian bising. Di bahu Mbah Su, sejarah rasa yang melegenda ini tetap tegak berdiri, membuktikan kepada dunia bahwa sebuah cita rasa sejati tak akan pernah lekang oleh waktu, selama ada jiwa yang rela membaktikan seluruh hidupnya demi sebuah kejujuran rasa. Alhamdulillah, Pak Bupati mampir. Tadi beberapa pembeli juga dibayari, Pak Bupati. Jualan di rumah di Pawon begini, ternyata banyak yang suka, ungkap Mbah Su polos. Siapa yang mengira bahwa rahasia dapur pedesaan yang tersembunyi bisa menembus batas-batas geografis yang mustahil. Inilah sebuah perkawinan agung antara sakralnya tradisi dan kekuatan dahsyat digitalisasi. Sebuah fenomena di mana sejarah masa lalu bersalaman dengan teknologi masa kini. Melalui tangan dingin dan visi tajam sang menantu, Antomi, pesona kuliner yang dulunya hanya dikenal oleh warga sekitar, kini telah bertransformasi menjadi sebuah tsunami rasa yang melanglang buana. Di tangan sosok inilah, layar ponsel menjadi jembatan bagi lidah-lidah yang haus akan keaslian rasa. Pecel Mbah Minah bukan lagi sekadar sarapan pagi di pinggiran Blora, melainkan sebuah identitas dan buah tangan prestisius yang kini terbang melintasi batas kota, menembus kemacetan metropolitan, hingga mendarat di meja-meja makan di penjuru Nusantara. Dari sebuah pawon yang mengepulkan asap tradisional, Antomi telah berhasil mengirimkan pesan pada dunia bahwa sejauh apapun kaki melangkah, rasa yang otentik akan selalu menemukan jalannya untuk pulang, viral, dan mendominasi pasar kuliner nasional. Inilah sebuah kompetisi tanpa suara yang terjadi setiap fajar menyingsing. Di saat dunia baru saja terbangun, di Pawon Mbah Minah, sebuah pertempuran melawan waktu dimulai. Angka-angka ini mungkin terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan fakta yang akan membuat siapapun tercengang. Bayangkan saja, gunung-gunung nasi dari 5 kg beras perbaik dan ratusan keping tempe yang terbungkus rapi dalam 150 lipatan daun jati, semuanya ludes tak tersisa. Bukan dalam hitungan hari, bukan pula dalam hitungan jam yang panjang. Hanya dalam rentang waktu 2 jam yang sangat krusial, seluruh mahakarya rasa ini habis diserbu para pemburu kuliner yang datang dengan rasa lapar dan ambisi. Sebuah fenomena sold out yang brutal, di mana siapa yang terlambat semenit saja hanya akan bertemu dengan meja kosong dan sisa-sisa aroma yang menggoda. Inilah bukti nyata sebuah kualitas, bahwa di sini kelezatan tidak menunggu siapapun, dan 2 jam adalah waktu yang cukup untuk mencetak sejarah setiap paginya. Catat ini baik-baik dan jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari, karena di tempat ini keberuntungan hanya berpihak pada mereka yang terjaga di saat fajar masih memerah. Di Pawon Mbah Minah berlaku sebuah hukum alam yang tak tertulis namun mutlak. Siapa cepat, dia yang akan mengecap kelezatan surgawi. Siapa lambat, dia hanya akan pulang dengan tangan hampa dan rasa penasaran yang menyiksa. Dapur legendaris ini tidak menunggu siapapun. Ia hanya memberikan jendela waktu yang sangat singkat. Sebuah momen emas yang sangat terbatas untuk menyapa para pemujanya. Gerbang rasa ini hanya akan terbuka lebar mulai pukul 6 pagi. Dan tepat saat jarum jam menyentuh angka 8, keajaiban itu akan berakhir. Hanya dalam durasi 120 menit yang penuh ketegangan, Pawon Mbah Minah memamerkan pesonanya sebelum akhirnya kembali sunyi dalam dekapan asap tungku. Jadi, persiapkan diri Anda, pasang alarm Anda, dan jadilah saksi sejarah sebelum sang mentari meninggi.
Sebab di sini, setiap detik adalah pertaruhan antara kenikmatan sejati atau sekadar cerita yang lewat begitu saja. Inilah akhir dari sebuah pencarian, namun awal dari sebuah legenda yang akan terus diceritakan. Sego pecel pawon Bahminah bukanlah sekadar hidangan di atas lembaran daun jati, melainkan sebuah monumen hidup dari sebuah dedikasi yang tak pernah goyah oleh hantaman zaman. Dapur kecil ini telah mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran hakiki yang tak terbantahkan, bahwa kejujuran dalam rasa dan ketulusan dalam mengolah setiap bumbu memiliki frekuensi yang mampu menembus batas-batas dunia. Ia tak butuh gedung pencakar langit atau promosi yang mewah untuk bersinar. Sebab, ketika sebuah karya dibuat dengan cinta yang murni, ia akan memancarkan cahaya yang akan menarik dunia untuk datang menghampirinya. Pawon Bahminah adalah bukti nyata, sebuah manifesto otentik bahwa sejauh apapun sebuah tempat tersembunyi dan sesederhana apapun penampilannya, rasa yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ia akan merangkak keluar dari ganggang sempit, melintasi samudra digital, dan akhirnya bertahta di singgasana tertinggi hati para penikmatnya. Karena pada akhirnya, rasa yang tulus tidak akan pernah tersesat. Ia akan selalu dikenal, dicintai, dan diabadikan oleh dunia. Pemirsa, apa yang kita saksikan di Pawon Bahminah adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati seringkali terselip dalam kesederhanaan. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang bagaimana ketulusan rasa dan tradisi yang dirawat dengan cinta mampu menyatukan semua kalangan, mulai dari warga sekitar hingga orang nomor 1 di Kabupaten Blora. Semoga kehangatan dari Dapur Bahminah ini tidak hanya menggugah selera Anda, tapi juga mengingatkan kita untuk selalu menghargai warisan leluhur yang ada di sekitar kita. Saya, Urip Daryanto, mewakili seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.